Selanjutnya sesi tanya jawab ya Ustadz. Iya, betul. Kepada apabila yang ingin bertanya boleh raise hand atau kolom chat. Ini ada dari Ibu Mega ingin bertanya Ustadz. Kepada Ibu Mega kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah sudah ada ya? Tadi katanya mau izin sebentar. Iya, sudah ada Bu. Waalaikumsalam. Ustadz ingin bertanya, saat ini itu non-Muslim sudah boleh masuki kota suci Madinah. Itu kan ada larangan sebetulnya ya Ustadz, yang non-Muslim tidak boleh masuk sebelum-sebelumnya. Sekarang sudah dibolehkan. Sebetulnya aturan tidak boleh masuk itu apakah ada di Quran atau hadis? Dan bagaimana menurut pendapat Ustadz, non-Muslim diizinkan masuk ke Madinah bahkan sampai ke pelataran masjid? Saya juga nggak tahu apakah sampai masuk ke dalam dengan menggunakan pakaian yang tidak syar'i gitu, membuka aurat. Mana Ustadz? Menurut Ustadz bagaimana ini pemerintah Arab? Dan Ya, hukum secara umum ya, jadi Rasulullah mengatakan la dinani fi jaziratil Arab. Setelah Islam itu eksis, ya, maka Rasulullah mengatakan ya, selain Islam nggak boleh ada yang eksis di Arab ini, ya, terutama di tempat-tempat suci yang disakralkan oleh Allah, ya, baik ya, Al-Haram, ya, sebut Al-Haram itu kalau nggak salah ya Makkah dan sekelilingnya. Saya kira masih ada kalau di Makkah itu tulisan ini batasan ya, tidak boleh orang kafir masuk. Begitu juga Al-Madinah. Memang tiga tempat suci ini ya, kesuciannya sangat ditentukan oleh ya, kesolehan umat manusia. Dalam kondisi umat manusianya semakin menuju kepada kehidupan yang tidak soleh, maka ya, kesucian tempat ini ikut mengalami ya, penurunan ya, yang sudah dialami lebih awal oleh istilahnya saudaranya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu apa? Al-Aqsa. Al-Aqsa bukan lagi dimasuki oleh orang kafir, tapi dikuasai oleh orang kafir. Ya. Dan cita-cita orang kafir itu, ya, bil khusus Yahudinya, bil khusus ya, tokoh musyriknya di India kan, pernah mengungkapkan cita-cita ingin menguasai Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Jadi, Pak, itu rumus ya, rumus realitanya begitu. Ya. Ketika orang sudah mulai menurun kesolehannya, ya, maka ya, menurun juga ya, bobot ya, kesucian tanah suci. Ya. Dan ini diperparah ketika pemerintahan penguasa yang ada juga ikut mengalami penurunan dalam kesolehannya. Istilahnya sistemnya penguasanya udah nggak kurang soleh lagi, sehingga dia juga menganggap ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tidak sesakral zaman dahulu ya. Sehingga tempat-tempat kemaksiatan nggak jauh dari Masjidil Haram itu juga sudah ada. Ini bagi orang beriman tentu menjadi pelajaran, khususnya buat dirinya dan keluarganya. Aduh, kalau saya nggak boleh ikut-ikutan begitu istilahnya. Memang itu bukan tanggung jawab pengunjung hasilnya, itu tanggung jawab
penguasa. Tapi dalam kondisi penguasanya sudah mengalami penurunan kesolehan, ya, memang nggak lagi dirasakan sebuah kesakralannya. Ya udah mau masuk aja. Dan begitu hadis-hadisnya menjelaskan sampai suatu saat ya Masjidil Haram Nabawi itu betul-betul habis kesakralannya ya, sampai dalam titik rendah nggak diminati untuk didatangi oleh manusia. Sekarang sudah didatangi. Cuma yang datang ya, sekarang ini siapa aja bisa datang. Kalau yang lahirnya tahun 60-an itu pernah mengalami sebuah kondisi begini. Orang mau ke Makkah itu ya selalu ya nggak pede duluan. Mau ke Mekah, orang mikir dulu, ya, siapa saya mau ke Mekah? Saya kan masih kurang bagus sholatnya, saya kan masih kurang ibadahnya. Saya mengamati ternyata sikap-sikap manusia dulu seperti itu, ternyata itu salah satu rekayasa Allah untuk menjaga kesucian Mekah. Bahwa yang masuk Mekah ini harus orang-orang yang ahli ibadah, ahli taat, orang yang komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu masih ada yang berusaha mengkiati. Oh kamu mau umroh, oh kamu mau haji, nggak malu dirimu masih begitu, ya udah. Ya. Sehingga ada yang mengkiati, ya 40 hari sebelum haji, 40 sebelum umroh, maka dia berusaha bertaubat, beramal soleh sebanyak-banyaknya, ya, agar antara kesucian dirinya dengan kesucian kota suci Mekah itu ya, bisa tersatukan. Ya, kalau yang pernah sudah dewasa di tahun 70-an pasti mendapatkan. Atau mungkin 80-an masih ada ya. Tapi sekarang udah nggak berlaku seperti itu. Pokoknya dia punya duit berangkat aja. Bagaimanapun kondisimu seperti apa. Maka bagi mereka yang memang tujuannya ya untuk memperbaiki diri, insya Allah kota suci Makkah dan Madinah itu berdampak kepada dirinya. Bahwa dirinya bisa tersolehkan oleh kunjungannya. Tapi yang nggak punya niat itu ya, pokoknya niatnya bukan selain Allah lagi. Mau berapa puluh kali umrah, mau berapa kali haji, nggak ngaruh terhadap diri. Ya. Dan saat tidak ngaruh itu, ya, kalau dulu menjadi suatu hal yang memalukan. Ya. Gimana sih kamu udah umrah kok begitu? Bagaimana sih kalau kamu haji kok masih begitu? Sekarang nggak menjadi malukan lagi. Ya. Ya. Sebelum berangkat tidak pakai hijab, sampai di Makkah pakai hijab, pulang lagi nggak pakai hijab lagi, malah muskilah, ya, nggak masalah. Ya. Sebelum berangkat nggak sholat, sampai di sana sholat, pulang nggak sholat lagi, laisat muskilah. Dulu seperti ini nggak mungkin terjadi bagi masyarakat Indonesia yang memang masih ternikmati oleh Allah, masih terrahmati oleh Allah, masih mengunggulkan nilai-nilai keislaman, ya, terutama dalam hal-hal yang sifatnya ta'abbudi, ya. Jadi ya begitulah perbedaan tahun 70-an itu kemuliaannya masih dijaga oleh manusia sehingga Allah pun berusaha menjaga. Saat ini ketika manusia tidak mau menjaga kemuliaan al-haram dengan dirinya, maka lambat laun terjadi penurunan-penurunan, ya. Bahkan ya, itu juga menjadi cita-citanya gerakan
Zionis internasional, dan menggunakan kemusyrikan internasional untuk menguasai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebagai tempat yang dimuliakan oleh kaum muslimin. Allah. Ya, silakan lanjut. Belum dia buka. Ya, Afwan, Ibu MC boleh bertanya sekarang? Silakan belum. Baik, Ya, ya, jazakallah khair. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz, ini mungkin terkait dengan daurah PDQ ya yang baru selesai kemarin. Saya mau bertanya, Ustadz, tentang jumlah populasi ya umat Islam di Indonesia yang buta huruf Al-Quran gitu, Ustadz. Jadi kan dari 80% sekian umat Muslim ya di Indonesia, itu berarti sekitar mungkin 160 jutaan ya. 60%-nya itu kan masih buta huruf Al-Quran ya Ustadz, berdasarkan ini terakhir lah ya, penelitian terakhir. Berarti sekitar 60, berarti sekitar 90 juta itu masih buta huruf Al-Quran. Nah, dari dasar ini gitu ya, maka jadi hal yang tidak mengherankan gitu ya Ustadz, banyak hal yang tidak pas, tidak ini gitu ya dalam kehidupan keseharian. Walaupun kita juga bersyukur sekali gitu ya dengan pergerakan rumah-rumah Quran gitu ya, para dai-dai gitu ya dalam bidang Quran. Cuma yang saya mau tanyakan adalah melihat angka ini gitu ya Ustadz, kemudian melihat urgensi fikroh ya umat yang urgent gitu ya, mereka tidak tersentuh gitu ya, bahkan ya betul-betul buta ya, jangankan dengan huruf apalagi dengan fikrohnya. Apakah ini menjadi boleh gitu ya, artinya di sini saya coba memverifikasi Ustadz, apakah boleh kita berpikir untuk uh, memprioritaskan gitu ya dakwah Quran ini, tapi notabene yang menabrak kaidah-kaidah idealis gitu loh Ustadz, karena banyak di kalangan asatiz gitu ya kita, teman-teman juga yang masih idealis gitu ya, misalkan kalau ngajar, pengajarnya itu minimal sudah punya syahadah metode tertentu gitu ya. Sementara umat ini menanti gitu ya, misal kayak TPA, TPA gitu ya. Apakah kita boleh menabrak kaidah-kaidah tersebut gitu ya dalam rangka untuk menjangkau gitu ya fikroh Quran ini kepada masyarakat. Termasuk salah satu metodenya adalah dengan menggunakan dana gitu ya Ustadz, artinya membayar orang untuk mau ngaji gitu ya Ustadz, seperti itu kita mencari donatur supaya orang pada mau ngaji, termasuk membayar para guru-guru ngaji. Ini kan kalau bicara kaidah idealisnya kan guru ngaji nggak dibayar dan seterusnya gitu loh. Artinya banyak hal yang bertabrakan gitu ya Ustadz, dan ini membuat kita juga jadi berpikir ulang untuk bergerak gitu. Mohon arahannya Ustadz. Jazakumullah khair. Ya, alhamdulillah ya. Apa yang nanti sampaikan itu ya, sudah menjadi fikrah saya sejak lama. Artinya saya sering sudah mengatakan memang seharusnya begitu. Ya. Jadi tidak harus dengan syahadah dulu, apalagi sanad dulu. Ya. Tolong dicatat, tidak harusnya itu secara teknis, ya, secara teknis, tapi secara ya, idealisnya, keilmiahannya tidak dinafikan. Syahadah itu penting, sanad itu penting, tapi dalam teknis di lapangan memang seharusnya begitu. Ya. Dalam taujih-taujih yang sering saya sampaikan, apa yang anti pahami itu sering saya umpamakan seperti kita berada di sebuah komunitas yang kelaparan. Ya. Orang kelaparan, kalau nggak makan hari ini bahaya. Ya. Maka otomatis yang punya nasi ya kasih nasi aja. Ya. Yang punya singkong ya kasih singkong aja. Yang punya ya, ubi ya kasih aja ubi seadanya. Nggak harus nunggu dulu
Aduh, ada nggak proteinnya, ada nggak sayurnya, ada nggak susunya, nggak harus ideal dulu. Karena ini yang kita hadapi orang kelaparan. Maka seharusnya orang-orang yang paham itu, ya tentu ini kembali kepada memang fikrahnya ya. Yang fikrah idealis itu memang bawaannya ngecam dulu. Wah, itu gimana belum recommended apa udah mengajarkan Al-Quran dan seterusnya. Ya. Padahal kita melihatnya bukan dari sisi ilmiah. Yang sering saya katakan pengajaran Al-Quran itu harus ditinjau dari dua hal. Sisi da'awiyah, sisi ilmiah. Ya. Yang sudah bisa ilmiah silahkan. Tapi yang baru bisa da'awiyah ini jangan dikritisi melulu. Oh itu belum bisa. Kan dia tuh belum sebut kiai. Wah. Ya, jadi ya terhadap orang-orang seperti itu ya bersabar aja lah. Allah Maha Tahu. Toh ya dalam perjalanan pengajaran Quran yang sudah saya mulai sejak tahun 80-an ya, tentu saya lebih fokusnya memang kepada dakwiyah ya. Walaupun saya punya sanad, saya nggak pernah ribut kepada orang, ayo kamu harus bersanad ya. Karena saya lebih menitik beratkan dakwiyah. Sehingga karena dakwiyah ya macam-macam ya. Orang dulu dengan latar belakang stan ya bisa jadi guru Al-Quran. Orang dengan latar belakang ya saya dulu punya murid guru Quran ya, atletik dia petinju, mantan petinju, bisa jadi guru Quran ya. Ya. Yang penting kan dipercaya oleh umat ya. Yang penting tidak membawa umat kepada satu penyimpangan. Dan ketika kita mengajak pembelajaran Al-Quran yang sifatnya da'awiyah itu juga tidak untuk membatasi. Udahlah kamu yang sudah saya ajarkan ini udah ini paling bagus, kamu nggak usah belajar lagi pada yang enggak ya. Da'awiyah itu bisa jadi sifatnya mengantarkan saja. Gimana nih orang supaya bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Kalau memang ada peluang meningkatkan ya silakan meningkatkan. Nah, pemahaman seperti ini saya ambil dari fikrah yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayat. Ajarkan dari Al-Quran ini walaupun satu ayat. Apa maksud satu ayat? Ya, tentu ilmu yang masih minimal, yang masih terbatas, baru bisanya seperti ini. Ya. Jadi jangan menunggu balighu anni walau ayat, ya. Walau Quranan kamilan. Kita punya satu. Ya, karena memang ilmunya baru satu ayat. Yang kamu hadapi itu nggak punya ayat. Ya tentu kamu lebih alim dari orang itu. Ya. Ya. Yang kamu pahami itu juz 30. Orang yang pahami tidak punya wala satu surat pun dari juz 30. Ya tentu kamu sudah alimah. Ya. Ya. Sudah lebih pintar, lebih alim dari audiens. Dan kalau ternyata yang kamu ajari itu punya semangat lebih tinggi, ya, bahkan bisa melebihi kamu, maka seorang guru yang ikhlas ya itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Masya Allah, ya orang yang saya ajari ini ternyata punya semangat yang lebih tinggi. Ya, saya dulu cuma modalnya juz 30, ternyata dia terus memproses dirinya menjadi 30 juz. Nggak usah baper, nggak usah merasa tersaingi dan seterusnya. Ya syukur karena dia kemudian jadi 30 juz itu Allah berikan tidak terlepas dari peran saya sehingga dirinya menjadi la'an yahdillahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Nah, ini memang permasalahan yang cukup rame ya. Ya, saya sendiri selalu memang ya lebih pada pengajaran yang dakwiyah ya. Sementara yang ilmiah juga ya saya tidak
tidak memprotes ataupun mengkritik, yang mau ilmiah silahkan. Ya. Cuma yang ilmiah ini, yang bawaannya ilmiah ini, ya, suka nggak rela terhadap kaum muslimin, muslimat yang ingin mengajarkan Quran lebih kepada dakwah. Ya. Sehingga banyak rumah-rumah Quran yang dikritiki, ya. Memang kamu pernah ngaji kemana sih kok punya rumah Quran, ya? Memang kamu apa, ya sudah disebut kiai oleh masyarakat, sudah disebut ustadzah. Banyak di lapangan seperti itu, saya katakan nggak usah peduli. Isbir ala ma yaqulun, sabar aja terhadap omongan mereka, ya. Karena kita berangkatnya dari dakwahiyah dan tarbawiyah, ya. Kita ingin Quran yang mengajak kita kembali kepada Allah, taat Allah, ya. Untuk sebatas itu peluangnya terbuka bagi semua orang beriman. Tapi kemudian mau lebih ilmiah, paling tidak kalau ilmiah itu ya sudah hafal 30 juz, ya, dari riwayat ya Hafs pada riwayat Nafi' pada riwayat ini, ya biarlah itu, ya, untuk orang-orang yang memang punya kesempatan, punya kemampuan, ya, dihargai. Tapi semua orang diajak seperti itu, bayangin, ya. Untuk bisa 30 juz aja luar biasa, tapi nggak bisa semua orang diajak 30 juz, ya. Kepada yang bisa, ya harus dibantu, harus diarahkan, ya. Bahwa tujuannya berilmiah itu untuk lebih meningkatkan orang-orang yang tadinya berangkatnya dari motivasi da'awiyah. Ya, pada akhirnya yang kita inginkan, ya, harus saja, ya, ada seorang yang alim bil Quran, ya, punya kealiman dengan Al-Quran, tapi itulah yang membuat dirinya sebagai da'i, sebagai mujahid, ya. Tentu dialah yang insya Allah lebih ahlul Quran daripada orang yang alim bil Quran tapi hanya buat, ya, hanya buat, ya, istilahnya buat tongkrongan, buat tampilan, ya. Amal-amalnya tidak menunjukkan alim bil Quran, ya. Pelayanannya terhadap umat tidak menunjukkan alim bil Quran, ya. Apalagi umatnya, ya, dimanfaatin. Oh, kamu butuh ilmu saya, kalau ilmu saya segini, ya, ya. Kalau nggak segini, kamu nggak bisa. Saya aja dulu belajarnya capek nih. Nah, dalam pendekatan da'wi nggak bisa begitu. Justru, ya, tadi, ya, gurunya yang butuh, ya, ya, bahkan bila perlu kalau harus menggunakan, ya, pendekatan materi, sah-sah aja. Yang penting jangan sampai umat terus dibuat seperti itu, ya. Oke lah, yang mau belajar, insya Allah ada ongkos pulangnya, yang pengajarnya juga seperti itu. Tapi orang ini juga harus beri pemahaman, ya, bahwa nggak bisa seterusnya begini, ya. Suatu saat kamu harus, ya, harus merasakan bahwa keridhaan Allah di balik belajar Al-Quran itu jauh lebih tinggi. Dan itu yang pernah dialami oleh seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam, ya. Di awal-awal itu dia pikir pokoknya kalau masuk Islam itu minta duitnya gampang, ya. Sehingga dikit-dikit apa-apa, ya, ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah saya butuh ini tapi nggak punya, dikasih. 2 kali, 3 kali, lama-lama Rasulullah mengarah, ya. Kalau kamu menjadi muslim tapi orang afif, menjaga diri, tidak menggantungkan orang lain, tidak menjadikan orang lain sebagai ATM untuk kamu lebih mulia di sisi Allah. Maka para ulama mengatakan sejak itu Hakim bin Hizam tidak pernah minta apapun, ya, pada orang lain. Bahkan kalau saja dia di atas kudanya terus ada katakan sesuatu yang terjatuh dari dirinya, dia nggak pernah minta tolong orang, tolong dong ambilin itu
katakan dompet saya, dia turun sendiri, ngambil sendiri, karena dia betul-betul ingin iffah, menjadi orang yang tidak mengandalkan atau memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Wallahu a'lam. Masih boleh Ustaz? Ya, silakan. Ini ada dari chat. Izin bertanya Ustadz, di akhirat nanti bagaimana nasib orang-orang yang tidak atau belum sampai mengilmu ayat-ayat yang tadi Ustadz tafsirkan? Misalnya orang tua kita atau para kerabat yang sudah wafat. Saya pernah mendengar seseorang akan dihukum karena kebodohannya. Apa betul demikian Ustadz? Iya, secara umum yang akan dihukum oleh Allah dalam ayat-ayat yang kita bahas tadi karena inat, ya, karena membangkang, ya, membangkang, menolak, membenci. Ya. Sementara orang-orang tua kita, ya, belum tentu karena inat. Bagaimana dengan karena kebodohan, karena ketidaktahuan? Maka ketidaktahuannya biarlah Allah yang menilai apa motivasi dibalik ketidaktahuan. Ya. Husnudzon kita, ketidaktahuannya itu karena dia belum menemukan orang yang alim yang bisa mengajaknya. Ya. Atau belum ketemu negara yang seharusnya bertanggung jawab atas ketidaktahuan. Ya. Dengan sudutan seperti itu, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita nggak bisa menilai ketidaktahuannya, itu bisa juga karena inat. Ya. Inat, membangkang. Bulan, kamu kan nggak ngerti, ayo dong belajar. Misalnya, enggak, saya nggak bakal mau belajar. Itu kebodohan yang inat. Ya. Saya yakin insya Allah ya, orang tua kita bukan karena inat, karena memang nggak tahu, menjadi korban sistem yang mengharuskan tidak tahu. Ya, baik sistem politiknya maupun sistem sosial. Ya. Begitu juga kalau kita tahu kan bukan karena kita yang soleh-solihah, karena kebetulan kita dipertemukan oleh Allah dengan orang yang mau mengajak kita, mau menjelaskan kepada kita, begini loh seharusnya alim dengan. Mungkin kalau nggak kita temukan orang yang bisa mengajarkan kita juga maksudnya sama. Ya begitu insya Allah sebentar kita, doa kita bukan karena inat, karena memang korban daripada sistem. Untuk orang beriman nggak boleh terus menerus nyerah kepada sistem. Ya. Tapi sistemnya begini, sistemnya harus mandiri, cari sendiri insya Allah. Baik, Allah alam. Alhamdulillah, kayaknya udah nggak ada lagi ya yang bertanya. Baik, kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.